Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan di malam hari ini mungkin sekitar jam berapa ya, setengah 11 ya di sini. Ya, kondisi angin seperti biasa semripit dari atas. Dan ini lumayan cukup hangat karena deket sama lampu ya. Jadi video ini diambil malam hari. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Haryati di Magelang. Mbak Haryati itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang ya mungkin tidak langsung gitu ya. Ceritanya itu lumayan cukup panjang nanti. Tahunnya sendiri itu di tahun 90-an. Mbak Haryati di tahun 90-an itu udah besar, udah usia remaja. Dan hal ini berhubungan dengan kakaknya Mbak Haryati, yaitu Mas Sabto. Dan ada seseorang nanti yang bakal diceritakan dalam cerita ini ya. Itu ya salah satu sumber masalahnya, kata si Mbak Haryati. Dan sebelum kita menuju ke cerita, seperti biasa, mohon izin meskipun barangnya ndak ada, tapi numpang promo bawang gorengnya Wiji gitu ya. Kawan-kawan yang udah pernah nonton video ini pasti udah tahu melihat barangnya itu seperti apa. Monggo kawan-kawan yang berminat bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah tanpa campuran apapun ya. Bawangnya sendiri itu dari bawang Brebes. Oh ya, produknya ada di bawah ini ya. Bagi kawan-kawan yang berminat silahkan langsung aja di order. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memesan sebelumnya. Baik, kita lanjut lagi. Oh ya, satu lagi, RIM, kawan-kawan yang kemarin sudah sempat download gitu ya, ada updatean terbaru dari RIM. Ada ya perubahan tampilan, nambah fitur audio sama video call untuk yang sudah saling connect, dan ada marketplace juga di sana atau bazar. Ya monggo di ini ya kawan-kawan yang sudah sempat install diupdate, yang belum sempat install yo di download dan diramaikan. Itu aja. Kita masuk ke cerita dari Mbak Haryati tadi. Nah, ini kita mundur ke beberapa tahun. Itu tahun 90-an, tepatnya tahun berapa nggak disebutkan, hanya tahun 90-an. Mundur ke belakang, Mbak Haryati dan keluarga, termasuk kakaknya, itu namanya Mas Sabto, ya hidup nyaman di keluarga tersebut, hidup di daerah perkampungan gitu ya, yang didominasi keluarga petani semacam itu. Nah, ini pada suatu hari kampung itu lumayan dihebohkan. Jadi ada kabar-kabar nanti bakal ada warga baru yang tinggal di sini. Nah, ini kabar desas-desus seperti itu, ya awalnya kok nggak ada yang kesini gitu kan. Ini mau tinggalnya di mana dan sebagainya, itu pun belum ada pergerakan sama sekali. Sampai pada suatu saat orang-orang itu udah mulai nggak ngomongin masalah itu, tiba-tiba ada kabar kalau ada sebidang tanah di sana yang dibeli oleh seseorang. Intinya begitu ya, namanya siapa juga nggak tahu. Mbak Haryati juga ya nggak terlalu peduli banget dengan hal tersebut. Nah, ini sebidang tanah itu dibeli, dan dalam kurun waktu yang lumayan cukup singkat, tanah itu pun dibangun. Truk-truk material, kendaraan-kendaraan seperti itu mulai masuk kampung, ngangkutin batu bata, pasir dan sebagainya. Dan rumah itu pun ya singkat cerita mulai dibangun oleh para tukang. Cuman yang bikin penasaran itu adalah yang punya siapa. Yang punya itu nggak pernah memperkenalkan diri ke warga sekitar gitu ya. Ya mungkin untuk orang-orang tertentu mereka tahu begitu kan. Cuman untuk Mbak Haryati sebagai warga biasa yang rumahnya juga lumayan cukup jauh dari lokasi pembangunan tersebut, itu nggak dapat kabarnya. Ini tuh siapa, yang punya siapa, orang mana dan sebagainya, itu nggak ada kabar sama sekali. Toh keluarganya Mbak Haryati juga ya bodoh-bodoh amat begitu ya. Cuman kalau misalnya diinformasi ya, oh masuk begitu aja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, semacam itulah.
Sampai ya pada suatu hari pembangunan tersebut itu udah mulai berjalan dan sudah ada bentuknya. Satu rumah yang lumayan cukup besar jika dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain warga kampung situ. Termasuk rumahnya itu bagus lah ya, gitu ya. Dan itu kan jadi omongan juga sama warga. Rumahnya bagus loh, ternyata rumahnya bagus loh, kayak gitu. Rumahnya gede gitu kan, ya ada pagernya juga dan lain-lain. Itu kayak ya rumah yang cukup mewah untuk berada di kampung itu tadi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Sempat jadi omongan warga sampai pada suatu hari makin santer beritanya kalau ternyata yang punya rumah itu perempuan, katanya begitu. Ada seorang perempuan kemarin yang punya rumah, ada ibu bosnya lah, ada ibu-ibu priayi seperti itu, cantik. Itu omongan-omongan warga itu begitu. Desas-desus tersebut itu menyebar, itu menyebar lumayan cukup cepat dan sampai ke keluarganya Mbak Haryati tadi, atau Mbak Yati begitulah biar gampang ya. Nah, udah kan sampai ke sana, ya keluarganya Mbak Yati juga nggak merespon dengan hal tersebut. Nah, itu untuk masalah rumah tersebut dengan calon penghuni barunya. Kita pindah dulu ke Mas Sabto, itu kakaknya Mbak Haryati. Nah, Mas Sabto itu sama Mbak Yati itu beda sekitar 5 tahun. Lumayan cukup jauh ya bedanya. Nah, si Mas Sabto itu pada saat itu, pada momen-momen tersebut, lagi deket sama seseorang, ya lagi pacaran semacam itulah. Mereka itu udah deket, udah ada rencana juga. Jadi dari keluarganya Mbak Yati juga sempat nanyain sama Mas Sabto, "Tok, kamu sama Tini itu pacarnya gitu ya. Kamu sama Tini gimana Tok, rencananya itu seperti apa? Nggak enak gerudak-geruduk terus kayak gitu laki-laki sama perempuan di kampung ini, takutnya nanti ada warga yang ngomongin." Ya tentu saja mungkin udah ada yang ngomongin gitu. Nah, itu rencana kamu gimana Tok? Ya aku sama Tini serius kok Pak Bu gitu kan. Mas Sabto pun begitu. Aku memang ya sama Tini ya begitu, mau gimana lagi katanya. Ya nantilah sebentar lagi ya, nanti aku ngobrolin juga sama Tininya juga. Jadi dari orang tua pun udah merestui begitu ya. Justru malah nanya, "Ini kapan?" Mohon maaf sambil ngudut. "Ini kapan mau dilanjutkan ke jenjang selanjutnya?" Seperti itu. Cuman Mas Sabto waktu itu ya nanti begitu. Dan Mbak Tini sama keluarga juga udah deket. Mbak Tini adalah seorang perempuan yang menurut Mbak Yanti itu ya di kampung itu termasuk yang cantik gitu ya. Banyak yang suka, tapi milihnya itu Mas Sabto. Mas Sabto juga termasuk yang di kampung itu ganteng, hidungnya tuh mancung. Katanya beda sama Mbak Yati. Kalau Mbak Yati tuh niru ibunya, hidungnya pesek. Kalau si Mas Sabto niru bapak, hidungnya tuh mancung. Jadi ganteng intinya. Nah, udah kan, ini udah pacaran. Si Mas Sabto sama Mbak Tini sendiri itu udah kenal dari SD. Meskipun beda angkatan, Mas Sabto lebih tua, Mbak Tini juga lebih tua dari Mbak Yati. Jadi mereka itu mungkin bedanya sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya. Nah, ini udah kenal dari SD, ya udah deket, main bareng dan sebagainya. Sampai gedenya itu ya begitu, suka-sukaan. Sebenarnya suka-sukaan itu juga udah dari kecil. Udah sering diledek-ledekin gitu, dijodoh-jodohin Sabto dan Tini. Nah, ditaruh di papan tulis misalkan seperti itu, atau ya ditulisin di pagar mana, di pohon atau apa semacam itu. Kawan-kawan yang ngalamin tahun-tahun 80-an, 90-an biasanya familiar dengan hal ini gitu ya. Nggak usah malu-malu, ngaku aja ya kan. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Ya pokoknya begitulah. Nah, akhirnya apa? Udah seperti itu, dan keluarganya Mbak Yati juga menganggap Mas Sabto sama Mbak Tini itu adalah pasangan yang cukup serasi. Mbak Tininya cantik, Mas Sabtonya juga ganteng, dan warga juga banyak yang merestui gitu ya. Meskipun ya begitu, Mbak Tini itu ada yang suka, cuman biasanya warga, "Lah udahlah gak usah macam-macam gitu, kamu lawannya Sabto berat." Ada omongan-omongan seperti itu. Nah,
Waktu pun berjalan, rumah di sana juga udah mulai jadi, sampai akhirnya seorang perempuan tersebut itu mulai tinggal di sana. Dan karena rumahnya jauh ya Mbak Yati tadi dengan rumah tersebut, kan informasinya nggak terlalu update-update banget lah. Cuman belakangan diketahui ada satu nama baru yang sering-sering disebut di kampungnya Mbak Yati, yaitu Mbak Darimah atau Bu Darimah gitu ya, atau Bu Darim. Nah dari situ Mbak Yati juga bertanya-tanya, Bu Darim itu siapa sih? Itu loh yang punya rumah besar itu, juragan itu, nggak tahu juragan apa ya. Cuman itu yang punya rumah besar. Oh itu namanya Bu Darimah. Iya namanya Bu Darimah. Orangnya masih cantik gitu kan. Usianya berapaan sih ya? Usia sekitar 50 tahunan. Masih cantik dan janda katanya. Ada omongan seperti itu. Sering Mbak Yati juga mendengar guyon-guyonannya bapak-bapak begitulah. Ya seperti itulah yang dibahas itu perjandaannya. Seringnya tuh begitu sampai Mbak Yati tuh jijik sendiri, ini bapak-bapak gitu. Buat makan aja susah. Oh mikirin janda segala macam gitu. Itu dalam hatinya Mbak Yati. Dan ya sudah, hari-hari pun berjalan dengan normal sampai mungkin sekitar 2 atau 3 bulan, tepatnya tidak tahu. Tapi perkiraan segitu, ini di kampungnya Mbak Yati mulai terjadi sesuatu yang aneh. Jadi yang tadinya Bu Darimah itu, atau Jeng Darim gitu aja lah ya, biar enak gitu, biar luwes. Nah Jeng Darim itu sebelumnya kan jadi omongan bapak-bapak, tapi belakangan kok Jeng Darim itu jadi menu obrolan anak-anak muda di sana, terutama yang laki-laki gitu ya, yang perempuan juga akhirnya ikut ke bawah kan. Nah itu sering jadi obrolan ya. Mbak Yati sebagai anak remaja kan ya dapat updatean masalah itu. Jadi banyak anak-anak muda itu yang suka sama Jeng Darim. Ini ya Mbak Yati kan agak-agak gimana, tidak ada masalah. Anak muda berondong gitu ketemu sama perempuan yang lebih tua, itu tidak masalah gitu ya. Cuman ini di kondisi tersebut di kampung itu, di tahun-tahun segitu, di pikirannya Mbak Yati yang waktu itu pergaulannya juga belum terlalu luas gitu ya. Ini menganggap hal itu tuh kok aneh gitu ya, kok nyarinya yang ngomonginnya kok yang udah tua-tua seperti itu. Kok ndak ya anak-anak muda, perempuan-perempuan muda yang seusianya atau di bawahnya kan lebih banyak di kampung ini juga cantik-cantik. Kok malah yang diomongin Jeng Darim gitu. Itu kan ada yang aneh. Nah, sampai di situ waktu pun berjalan sekitar 1 bulan, itu mulai ada desas-desus. Ada beberapa klaim atau pengakuan dari beberapa laki-laki yang tergolong usianya tuh lumayan cukup muda ya, mungkin sekitar 25 atau sampai 30 tahun lah begitu. Ini ada yang ngeklaim katanya dia itu deket sama si Jeng Darim, intinya begitu kan. Dan di situ sampailah ke telinganya Mbak Yati. Dan gak lama setelah itu Mbak Yati kaget lagi. Dia dengar si laki-laki tersebut, si anak muda itu sakit dan gak lama meninggal gitu kan. Ada anak muda meninggal. Itu lumayan bikin geger gitu kan. Kok kan masih muda, padahal ya namanya meninggal kan siapa aja bisa ya. Loh kok masih muda begitu, ini kemarin masih sehat dan yang lain-lain. Kok sekarang meninggal, sakitnya apa? Ya enggak tahu, sakitnya sakit wajar begitu, umum kayak orang meriang. Kok malah meninggal, intinya seperti itu. Dan kejadian ini tuh enggak cuman sekali, tetapi mulai setelah si ini, misal nggak baca namanya Topik gitu ya. Si Topik meninggal, sebelumnya ada isu lagi deket sama Jeng Darim, sering main ke rumahnya ke sana. Itu desas-desusnya seperti itu isunya, dan tiba-tiba dengar lagi Taufik meninggal. Nah, udah kan selesai, belum terlalu kuat itu isunya. Sampai kedua, misalkan, nah tak munculin lagi Herman gitu ya. Herman itu deket, gantiin Taufik intinya ya.
itu katanya lagi deket sama Jeng Darim. Ya sering kadang nganterin Jeng Darim keluar atau apa gitu ya, diboncengin naik sepeda motor atau apapun itu. Jeng Darim juga punya mobil waktu itu ya. Ya mobilnya kan mobil-mobil tahun 90-an segitu, cuman kan dulu keren banget. Nah, itu kayak gitu nanti ditemenin, disupirin lah intinya ya. Kayak mereka itu kayak lagi kencan intinya. Dan si laki-laki itu juga sering main ke rumahnya si Jeng Darim. Warga itu sebenarnya agak keberatan dengan hal tersebut. Ya ada omongan juga seperti itu. Ini orang baru, nggak terlalu bersosialisasi dengan warga. Ya mungkin karena rumahnya besar, halamannya juga luas, ada pagernya, mungkin mau keluar aja itu susah gitu ya. Beda dengan warga-warga pada umumnya, buka pintu juga udah kelihatan rumah warga yang lain. Nah ini rumahnya gede seperti itu, gimana mau keluar, gimana mau komunikasi dan sebagainya. Ditambah seperti itu, sering didatengin sama anak-anak muda di sana. Itu kan sempat jadi omongan warga, tapi entah kenapa nggak ada satu warga pun yang berani ya, terutama Pak RT dan apa gitu ya. Keluhan itu udah sempat diomongin sama Pak RT, cuman Pak RT itu nyerah. Aduh saya tuh nggak enak gitu ya, saya tuh nggak enak ya, intinya begitu. Dan ya sudah, akhirnya warga pun kayak membiarkan aja. Nah ini si Herman ini, pria kedua atau pemuda kedua yang dekat sama Jeng Darim itu pun mengalami hal yang sama. Tiba-tiba si Herman kali ini nggak sakit, dia itu meninggal kecelakaan saat lagi naik sepeda motor. Dia kecelakaan tunggal intinya. Sore hari ngebut sendirilah, ini berdasarkan saksi. Ngebut motornya 2 tak waktu itu, tat gitu, tat, dor, jatuh dan meninggal di tempat. Itu kan geger lagi. Dan dari situlah setelah kedua, pertama si Taufik, kedua si Herman, warga mulai kenceng nih ngomongin, ih kok kayaknya laki-laki yang deket sama Jeng Darim kok bernasibnya sial semua ya, kok naas semua ya, kok mereka meninggal semua. Pertama si Taufik, kedua Herman, kok mereka mati semua. Nah itu tuh makin kenceng nih isu seperti itu, sering diomongin. Nah balik lagi ke Mas Sabto. Mas Sabto mendengar hal itu. Jadi ya di rumah kan Mbak Yati jadi ngobrolin keluarga masalah ini itu kan. Mas Sabto pun dia nggak banyak ngasih pendapat atau apa, hanya diem mungkin mendengarkan gitu ya, seperti itu. Dan hal ini sebenarnya diketahui setelah masalahnya selesai ya. Nah itu Mas Sabto ya menceritakan secara detailnya bagaimana. Jadi anggap aja di saat lagi rame-rame ngomongin seperti itu, Mas Sabto awalnya tuh nggak denger. Dia itu fokusnya ya ke Tini kan, ke calon tunangan atau calon istrinya tersebut. Waktu itu memang lagi giat-giatnya nyari dana lah, nabung buat ngelamar si Mbak Tini. Nah ini ya kayak gitu, saat dia lewat di jalan ada orang ngobrol, itu ngobrolin Jeng Darim, ngobrolin yaitu isu-isu kok setiap laki-laki yang deket sama itu meninggal gitu kan. Dan ada lagi yang lagi deket, anggap lagi namanya si Abidin misalkan begitu, itu lagi deket lagi sama Jeng Darim. Ada omong-omongan seperti itu. Dan memang benar, setelah itu si Abidin pun meninggal, sakit lagi, meninggal seperti itu kan. Dan kok jadi seperti ini ya, isu pun mulai panas nih, mulai apa ya, benar-benar kayak digoreng waktu itu. Tapi lagi-lagi nggak ada satu warga pun yang berani bertindak, berani melangkah lebih jauh, cuman bisa berani ngomong di belakang begitu doang. Nah ini Mas Sabto mendengar hal tersebut dan tiba-tiba Mas Sabto itu berubah. Dia itu apa? Ya ada sesuatu yang nggak disetujui sama keluarganya. Ternyata apa? Mas Sabto itu adalah target selanjutnya. Ya karena itu tadi terkenal lumayan cukup ganteng dan sebagainya. Awalnya keluarganya Mbak Yati itu nggak ngerti sama sekali kalau
Mas Sabto deket sama Jeng Darim gitu, itu nggak ngerti sama sekali. Sampai ada satu warga itu yang ngomong, ada yang ngebocorin, katanya ngelihat Mas Sabto ini lagi masuk ke rumahnya Jeng Darim waktu itu. Bapak sama ibu pun saat mendengar itu tadi belum berani bertindak begitu kan. Masa iya, takutnya fitnah atau apa gitu kan. Bapak sama ibu masih diem, dan informasi itu pun datang lagi, nggak cuman dari satu orang, melainkan ada dari dua atau tiga orang lah yang ngomong seperti itu. Saksinya itu banyak berarti. Nah, setelah itu tadi kan kejadian anak-anak muda itu yang meninggal, warga kan jadi mulai bertanya-tanya, Jeng Darim itu siapa sih dan bagaimana gitu kan. Cuman ya itu, daya tariknya Jeng Darim itu kuat banget. Kata Mbak Yati sendiri belum pernah ketemu sekalipun. Dia itu cuma dengar-dengar ceritanya doang gitu ya. Cuman kata warga itu daya tariknya tuh dahsyat. Orang yang tadinya misal mau marah ketemu sama Jeng Darim itu jadi ngelempuruk. Jadi ininya udah kayak jadi budaknya, intinya seperti itu. Jadi lemah lembut, jadi takut atau apa itu seperti itu. Udah kan, informasi itu masuk ke keluarganya Mbak Yati. Ini bawa ceritanya pelan-pelan ya, soalnya ceritanya lumayan cukup panjang. Takutnya ada bagian-bagian yang kelupaan. Nah, disitulah saat ada beberapa informasi yang masuk ke keluarganya Mbak Yati, keluarga pun mulai khawatir. Udah begitu, hal ini pun tembus sampai ke keluarganya Mbak Tini. Bahkan sampai apa? Yang bikin benar-benar keluarganya Mbak Yati itu malu, keluarganya Mbak Tini itu datang ke rumah, ngomong sama keluarganya Mbak Yati, yang ngomongin masalah ini, Sabto. Saya dengar dari beberapa orang, katanya Sabto itu sering mondar-mandir, bahkan sampai tengah malam itu di rumahnya Jeng Darim gitu kan. Itu sebenarnya ada apa sih? Ya, nanya ke keluarga, bahasanya itu bertanya. Cuman maksudnya pasti tentu saja mereka itu keberatan gitu kan. Ya, bapak sama ibu juga waktu itu nggak tahu mau jawab apa. Dan ya hanya bisa jawab iya, kami juga sudah mendengar berita itu, tapi kami memang belum sempat tanyakan ke Sabto, takutnya itu tuh cuman fitnah atau apa. Itu alasan keluarga, dan ya nanti kami coba cari tahu ke Sabto apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan akhirnya keluarganya Mbak Tini ke sana, keluarganya Mbak Yati itu malu dan khawatir juga. Nah, dari situ akhirnya apa? Ditanyalah Mas Sabto, Tok sini disidang sama bapak sama ibu. Tok, kami dengar informasi dari banyak orang, katanya kamu itu belakangan sering ke rumahnya Jeng Darim ke sana. Itu kamu sebenarnya ada apa sih? Oh, enggak ada apa-apa, Pak. Itu bukan urusan bapak sama ibu. Jawabnya itu seperti itu. Beda banget dengan Mas Sabto yang biasanya yang sopan gitu ya. Ini kok berani-beraninya ngomong seperti ini, bukan urusan bapak sama ibu. Ya bapak agak naik dong waktu itu. Tok, jangan ngomong seperti itu. Kamu kan ada ikatan, meskipun ya belum tunangan, belum nikah gitu kan. Cuman kan kamu sama Tini itu kan ada hubungan. Nanti gimana perasaannya Tini, gimana perasaan keluarganya Tini seperti itu. Aku udah nggak mikirin Tini lagi, Pak. Jawaban Mas Sabto itu seperti itu. Bapak kan kaget sama ibu. Sabto, kok kamu ngomong begitu sih? Gara-gara itu ya, gara-gara perempuan itu ya, Toto. Bu yo nyari yang mudaan, katanya si ibu begitu ya. Nyari yang mudaan, jangan yang seperti itu. Itu Mas Sabto kayak cuek aja gitu ya. Wis pokoknya bapak sama ibu nggak usah ikut campur, katanya. Ini masalah urusanku, ini keputusanku. Aku bisa ngadepin sendiri kok, Pak Bu, gitu. Dengan jawaban yang ya seperti itulah. Bukan jawabannya Mas Sabto seperti biasa yang lemah lembut, yang sopan gitu ya. Ini kok jadi agak kasar, keras begitu kan. Ya wis, bapak sama ibu pun karena udah diomongin seperti itu, menahan diri ya. Ya wis lah, biarin lah. Dia juga udah dewasa. Nanti kalau misal keluarganya Tini nanya, ya wis jawab aja sedapatnya begitu kan. Nah, akhirnya sudah, Mbak Yati pun sedih. Kenapa ya Mas Sabto kok bisa-bisanya jawabnya seperti itu? Sebenarnya itu ada apa ya?
Dan aku khawatir itu kan udah ada yang meninggal gitu kan. Pak Bu takutnya itu Mas Sabto dijadiin tumbal yo, akhirnya keceplosan begitu kan. Ya ada karena desas-desus di luar juga seperti itu. Ini jangan-jangan anak-anak muda itu ditumbalin sama si Jeng itu, tapi warga itu nggak ada yang berani, nggak ada bukti, nggak ada apa soalnya ya. Ini pada ketakutan. Keluarganya Mbak Yati khawatir banget. Udah begitu Mas Sabto itu mulai jarang pulang, jarang bisa ditemuin. Entah di rumahnya Jeng Darim atau mungkin dia keluar sendiri atau jarang balik. Biasanya setiap hari itu pasti pulang, dan Mas Sabto itu orang yang betah di rumah. Ini benar-benar kadang sampai 2 hari, 3 hari itu nggak pulang. Bapak sama Ibu tambah khawatir lagi, ini gimana ya, ini gimana ya. Dan akhirnya pada suatu hari dengar assalamualaikum, nggak tahu, nggak keluar lagi itu. Akhirnya setelah Mas Sabto pulang itu diomongin bener-bener sama Bapak Sabto, sini Bapak mau ngomong sebagai laki-laki dan Bapak mau ngomong sebagai bapakmu, katanya. Kamu itu sama Darim itu ada, sama Darimah gitu ya, sama Darimah itu ada apa sih sebenarnya? Kok bisa-bisanya seperti itu? Kamu tahu kan isu-isu yang beredar, orang yang dekat sama Darimah umurnya itu ndak panjang gitu, kata Bapak itu gitu. Bapak ndak mau kamu bernasib sama seperti itu. Bapak ndak mau kamu ditumbalin. Itu Mbak Yati ada di sana. Mbak Yati itu memperhatikan, cuman gak di dekat situ ya. Dari kejauhan merhatiinnya ya ke arahnya Mas Sabto. Mas Sabto itu senyum tipis banget. Tapi Mbak Yati itu menangkap senyumnya tersebut, dan udah Mas Sabto pun gak jawab apa-apa. Diomongin seperti itu gak jawab apa-apa, bener-bener. Sampai akhirnya udah, waktu pun berjalan. Udah sekitar 1 bulan waktu itu Mas Sabto deket sama Darimah, dan ya itu takutnya makin lama nanti tiba-tiba terjadi apa begitu ya. Mas Sabto sakit atau bagaimana, dan ternyata bener deng Mas Sabto pulang dalam kondisi sakit. Pulang itu batuk-batuk gitu kan. Keluarga itu udah cemas. Takut terjadi sesuatu yang gak diinginkan seperti itu. Dipantau terus, dirawat, demam juga waktu itu, dan dilekin gitu ya. Dilekin itu dibegadangin, ditemenin. Bapak itu sampai nggak tidur, gantian sama Ibu, gantian sama Mbak Yati itu buat jagain Mas Sabto. Dan memang nggak terjadi apa-apa. Mas Sabto setelah beberapa hari akhirnya Mas Sabto itu sembuh, dan dari situlah Mas Sabto mulai berbicara kali ini, mulai menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu sama si Mas Sabto dan Mbak Darimah. Di situ Mas Sabto pun jujur, Pak, Bu, pertama aku mau minta maaf sama Bapak sama Ibu karena sikapku yang kemarin gitu kan. Terus kedua ya aku mau cerita semuanya ke Bapak sama Ibu, ke Yati juga, tapi tolong jangan diomongin ke warga yang lain. Ini rahasia aja, rahasia kita gitu kan, karena ini menyangkut orang lain juga, yaitu Bu Darimah. Mas Sabto nyebutnya masih sopan, nyebutnya itu Bu Darimah, selalu nyebutnya itu Bu Darimah, nggak pakai Jeng atau apa, nyebutnya itu Bu Darimah. Dan nanti aku bakal ceritakan semuanya apa sih yang sebenarnya terjadi selama sebulan lebih ini aku deket sama Bu Darimah itu gitu, kata si Mas Sabto. Dan ya wes, Bapak pun bersabar begitu ya. Dan akhirnya apa? Setelah beberapa lama ngobrol-ngobrol yang lain dulu, barulah Mas Sabto itu mau cerita. Mas Sabto pun kayak sebelum bercerita, dia kayak diem sejenak, kayak melamun gitu kan. Badannya itu padahal sakit itu baru 3 hari atau berapa hari ya. Cuman badannya itu udah kelihatan layu, udah kelihatan kusut. Tapi kata Mbak Yati ya gantengnya itu udah hilang gitu. Dan
Mas Sabto pun cerita, Pak, Bu, kenapa aku melakukan hal ini? Itu sebenarnya karena aku penasaran dengan cerita-cerita orang. Jadi semua ini aku lakukan dengan sengaja, Pak, Bu. Bukannya aku menjadi korban atau apa. Maksudnya gimana, toh? Ya, mungkin pemuda-pemuda yang lain itu menjadi korban. Korban dari Bu Darimah, kata si Mas Sabto. Bapak sama ibu pun ya sudah nggak berani motong lagi gitu waktu itu. Lanjut aja, toh. Lanjut aja apa yang mau kamu ceritakan. Mas Sabto lagi-lagi diem sejenak dan kemudian melanjutkan ceritanya. Mungkin apa yang diomongin sama warga itu benar. Ada sesuatu yang nggak benar atau sesuatu yang nggak baik yang dilakukan oleh Bu Darimah di kampung ini. Aku melakukan ini itu dengan sengaja. Aku penasaran seperti apa sih sosok perempuan itu, kata Mas Sabto. Dan aku pun akhirnya ya sudah, ternyata aku bisa deket sama wanita tersebut. Ya, Bapak pun nanya begitu, Tok, kamu udah sejauh apa sama itu, sama Darimah itu? Ya Pak, saya masih bisa jaga, saya masih ingat ini, saya masih ingat Bapak sama Ibu, masih ingat Yati, semuanya itu masih ingat. Karena apa? Semua ini saya lakukan itu berdasarkan rencana. Saya sengaja, saat di jalan itu sering ngedenger, yaitu si anak muda ini deket sama ini, terus kemudian meninggal. Omongan-omongan seperti itu masuk ke telingaku, Pak. Dan aku penasaran, akhirnya apa? Aku deketin, aku coba masuk ke sana. Bu Darimah pun menerima aku dengan baik. Dan apa yang terjadi aku sama Bu Darimah selama aku tinggal di situ? Kamu tinggal di situ, toh? Iya, aku tinggal di sana, aku bermalam di situ sama Bu Darimah. Cuman ya memang nggak terjadi apa-apa, Pak. Nah itu, disitulah aku mempertahankan dan Bu Darimah justru malah uring-uringan. Dia itu kok ya mungkin berpikir ini anak ini kok susah banget diatur, susah banget ya begitulah Pak ya, dirayu atau bagaimana, kata gitu kan, kata si Mas Sabto-nya. Dan itu Pak, di situ aku mulai tahu kalau di dalam rumah itu ada sesuatu yang nggak beres. Dan aku juga nanya-nanya sama tukang, waktu itu sama tukang yang bangun. Nah, di sana itu ada satu kamar yang dibuat itu agak sedikit aneh, katanya begitu kan. Aneh gimana toh? Nah, di situ ada satu kamar. Itu Pak, kamarnya ini kamar Pak, cuman disekat jadi dua. Nyekatnya itu bukan kanan kiri, tapi atas bawah. Itu ada sekatnya seperti itu. Tukang pun bingung kok bikin kamar seperti ini ya, itu tuh apa maksudnya. Dan pintunya satu, tapi begitu dibuka jreng, ini ada tembok atas sama bawah, kayak Bapak buka lemari, katanya begitu. Oke, terus yaitu Pak, aku pernah ngikutin pada suatu malam, ngikutin Bu Darimah kan. Bu Darimah malam itu bangun. Aku tidur di kamar di sana, Bu Darimah tidur di kamarnya sendiri. Waktu itu ya sempet ngajak satu kamar, cuman aku ndak mau Pak. Aku masih tahan diri lah waktu itu. Nanti aku bilang belum waktunya, belum waktunya, belum waktunya. Aku terus jawab seperti itu dan di situ aku ngikutin Pak. Bu Darimah pada suatu malam bangun, dia itu masuk ke dalam kamar, buka pintu kamar aneh itu, jegrek. Aku udah dikasih tahu sama tukang kan. Aku baru lihat wujudnya malam itu. Oh, maksudnya tuh kamarnya seperti ini. Dibuka, Bu Darimah yang ini masuk ke kolong bawah Pak. Dari atas, kolong atas itu keluar Bu Darimah yang sama. Maksudnya gimana? Nyambung kali begini tuh? Enggak. Aku udah jelidikin kamar itu, itu enggak nyambung Pak. Di rumah itu ada dua Bu Darimah, katanya begitu. Dua Bu Darimah? Iya, dua Bu Darimah di sana. Satu masuk ke dalam, yang satu itu keluar. Dan si Bu Darimah itu
tiba-tiba ya keluar dari sana kan aku langsung masuk kamar lagi Pak. Nah Bu Darima yang kedua ini itu datang ke kamar dan aku itu udah mencium ini tuh nggak beres gitu kan. Dan ternyata bener Pak. Jadi ya waktu itu memang aku juga hampir tergoda tapi nggak jadi. Jadi Bu Darima masuk ke kamar dengan ya kondisinya seperti itu ya Pak. Ya Mas Sabto juga malu-malu waktu ngelirik ke Mbak Yati gitu kan. Mbak Yatinya pura-pura begini, oh ini cerita agak jorok nih gitu. Jadi pura-pura malu seperti itu dan ya begitu Pak datang ke kamar dengan kondisi yang seperti itu. Cuman aku itu ngelihat ada sesuatu yang beda di sana. Ada yang beda di Bu Darima. Kalau di Bu Darima yang asli, yang biasa aku temuin itu, di sini itu nggak ada tai lalatnya Pak di lehernya. Nah itu Bu Darima yang malam itu, yang kedua itu ada tai lalatnya di sini dan baunya itu bau entah bau melati, entah campur wangi-wangi dupa gitu. Wanginya itu benar-benar aneh dan itu memang menggoda Pak. Cuman aku udah tak niatin ya, aku tuh bayanginnya mikirinnya tuh Tini, bapak sama ibu gitu. Sama Yati juga tak pikirin terus, tak tutup pintunya. Brok. Begitu pintu ditutup, aku itu ngedenger ada suara ngomongnya Bu Darima, tapi itu bukan suaranya Bu Darima. Suaranya itu aku ndak tahu ya, kayak semacam suara desahan, suara bisikan lebih tepatnya itu seperti itu. Itu ngomong, ya intinya kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati, seperti itu. Dalam bahasa Jawa ya, itu yang didengar oleh si Mas Sabto. Mas Sabto pun ya aku tenang Pak di kamar sambil terus berdoa, niatku itu baik dan enggak lah aku pasti bisa memenangkan ini. Itu pikiranku selalu seperti itu dan akhirnya sudah sampai pagi aku selamat. Keesokan paginya ketemu sama Bu Darima yang nggak ada tai lalatnya. Ini Bu Darima yang biasa aku kenal, biasa aku ngobrol. Saat siang, saat ngobrol pun ya kita nggak ngobrolin melulu masalah cinta atau apa kayak gitu, enggak Pak. Kita ngobrolinnya tuh ya masalah lahan, masalah pertanian, masalah warga dan sebagainya. Obrolan-obrolan umum intinya. Dan aku sih yakin Bu Darima itu makin kesini, kata Mas Sabto gitu ya, dia itu sepertinya bukan aku yang ngejar, tapi Bu Darima itu yang benar-benar ngejar. Tapi ya wis lah, ini tak jalanin dulu Pak. Maksudnya gimana Tok? Kamu itu terlalu bersiko loh melakukan itu. Iya Pak, aku tahu. Aku tahu, cuman aku memang belum terkena apa ya? Aku itu belum istilahnya Mas Sabto sebentar. Aku itu belum dikasih mahar atau apa gitu ya. Jadi mohon maaf ya, mahar percintaan itu kayak jadi semacam pengikat. Pemuda-pemuda itu di sana yang sebelum-sebelumnya itu udah melakukan hal tersebut, makanya dicabut gitu kan sama Bu Darima. Nah ini Mas Sabto belum, jadi aku aman aja Pak. Kami tuh kemarin khawatir kamu tuh sakit Tok. Ya aku sakit karena sakit kecapean gitu ya. Bukan karena itu Pak, bukan sakit seperti itu. Aku tuh masih biasa aja. Dan Pak, Tini gimana ya Pak ya? Itu dia, Bapak itu ndak enak sama keluarganya Tini. Iya Pak, nanti aku datang langsung ke Tini ke sana. Nanti aku coba jelaskan, nanti aku ceritakan. Dan akhirnya Pak Mas Sabto pun datang ke situ ke keluarganya Mbak Tini dan ya sempat mau diusir. Kamu ngapain ke sini? Kamu kan bukannya sama itu, kamu udah tergila-gila itu sama janda itu kayak sama si Ijeng itu, kata si keluarganya Mbak Tini. Dan Mbak Tini waktu itu nggak mau nemuin, tapi setelah Mas Sabto dengan tenang, ada yang pengen saya jelaskan Pak Bu. Dan setelah saya menjelaskan ini, kalau misal saya masih diusir, saya akan pergi gitu. Dan akhirnya dikasih waktu dan alhamdulillahnya keluarganya Mbak Tini pun percaya dengan hal tersebut. Karena apa? Mungkin ya Bapak sama Ibu itu pun datang ke situ nge-backup si Mas Sabto menjelaskan hal tersebut dan akhirnya dimaafkan oleh mereka. Nah, justru masalahnya atau terornya itu terjadi setelah ini, setelah Mas Sabto boleh dibilang keluar dari rumahnya Bu Darima, sudah mendapatkan informasi tersebut
terornya itu di luar. Kalau sebelumnya terornya itu ada di dalam rumah. Terornya itu ya gangguan, godaan-godaan seperti itu. Buddha Rima dengan usia 50 tahun, tapi saat dia berada di dalam rumah itu seperti menurutnya Mas Sabto itu ya kayak seorang perempuan 20 tahunan lah, kayak lagi seger-segernya Pak. Cuman ya mau bagaimana lagi, saya kesini kan karena tugas, karena berencana. Tugas kamu tugas dari siapa? Ya maksudnya dariku sendiri, kata si Mas Sabto. Oh, tak pikir kamu disuruh sama orang. Dan kita nanti lanjut lagi ya bagian keduanya, seru juga nih gitu ya. Untuk bagian pertamanya sampai segini dulu 40 menitan, nanti kita lanjut bagian keduanya. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Reem sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.